Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ini adalah pertemuan perdana kita dari kitab Salasatul Usul ya, di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarahnya dari syarah Syekh bin Baz. Alhamdulillah, kita di setiap pergantian tahun, di setiap tahun ajaran kita membacakan salah satu usul, apakah syarah Syekh Utsaimin, syarah Syekh Shalih Fauzan, dan tahun ini kita membacakan syarah dari Syekh bin Baz, karena kita berupaya komitmen membaca seluruh syuruhat Syekh bin Baz. Ya, di pagi hari kita baca Fadlul Islam Syekh bin Baz, ya, syarahnya Syekh bin Baz, dan juga sekarang kita baca salah satu usul dengan syarah Syekh bin Baz. Kitab ini subhanallah, sebagaimana yang akan diutarakan oleh Syekh bin Baz di muqaddimah, kitab ini luar biasa ya. Bahkan inilah salah satu kejeniusan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tampak di sini ya. Bagaimana beliau beristidlal, tartibnya luar biasa dari segala macam pembahasan ya, akidah, tartibnya luar biasa. Oleh karena itu kitab ini barokah, dihafal oleh para thalabatul ilm ya, dipelajari, disyarah. Saking berkahnya, syarahnya itu penuh, ada hasyiah, ada syarah ya, ada ta'liq ya, dan banyak sekali dikaji-kaji di masjid-masjid, di universitas dan yang lainnya, hingga di tempat kita ini. Alhamdulillah ya. Kita langsung aja, karena kita pertemuannya hanya sepekan sekali, setiap Rabu malam atau malam Kamis ya. Kita lihat di ta'liqat Syekh bin Baz, kalau di buku saya di halaman 27 sama ya semuanya. Baik. Ya, Ihsan, fadhal dibaca Ihsan. Dari syarih satu. Ya, ta'rifus syarih bil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus syarih bil kitabi. Hadhihi risalatun muhimmatun fil aqidati. Allafaha asy-Syaikh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi Al-Hanbali, Al-Imam Al-Mashhur Al-Mujaddidu liman darasa min mu'alimil islami fi nisfi tsani min al-qarni tsani asyara rahimahullahu wa akrama maswahu. Wa qad kana rahimahullahu yulakkinu at-talabata wal 'amata hadhil usula liyadrusuha wa yahfazuha walitastakira fi qulubihim fi qulubihim likauniha qaidatan fil aqidati. Wa kanat wafatuhu sanata sittin wa mi'ataini wa alfin minal hijrati wa kana mauluduhu sanata khamsa asyarata wa mi'atin wa alafa wa alfin minal hijrati. Faqad umira ihda wa tis'ina sanatan wa qad kana umuran malian bil khairi wa da'wati ilallahi wa ta'limi wal irsyadi wa sabri ala dhalika. Wa qad anqadallahu bihi al ibada wal balada fi zamanihi fi hadhil jazirati
wa qad anqadha Allahu bihi al-ibadah wal bilada fi zamanihi fi hadhihi al-jazirati wa intasharat da'watuhu fi ghairi al-jazirati min asy-Syami wa Misra wal Iraqi wal Hindi wa ghairiha bisababi du'ati alladziina hamalu anhu al-ilma wa antaqalu ila tilkal buldani wad-duwali wa bisababil makatibi wal kutubi allati intasharat minhu rahimahullahu wa min atba'ihi wa ansari wa du'ati at-tabi'ina lahu fid da'wati ilallahi. Baik. Ta'rifus syarih bil kitab. Nah, ini ada syarih di sini. Syekh bin Baz hendak memperkenalkan kitab ini dulu kepada kita. Ya, hadhihi risalatun muhimmatun fil aqidah. Kata Syekh bin Baz, ini adalah risalah yang penting dalam akidah. Ya. Allafaha asy-Syaikhu, ya, yang disusun oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad al-Imamu, ya, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi al-Hanbali, seorang ahli fikih. Ya, beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, ya, berkecimpung di fikih. Beliau belajar fikih juga mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, namun beliau lebih memperdalam mazhab Hanbali karena Hanbali waktu itu yang menjadi mazhab di negeri Hijaz. Nah, juga di Najd. Barakallahu fiik. Kemudian beliau di sini Al-Imam Al-Masyhur, imam yang sangat populer, Al-Mujaddidu, seorang pembaharu. Liman darasa min ma'alimil ilm, min ma'alimil Islam, sejak berkibarnya bendera Islam binisbi tsani minal qarni ats-tsani asyara, pada pertengahan abad kedua, ya, abad ke-12. Wa akrama rahimallah wa akrama maswah, ya, semoga Allah memuliakan tempat tinggalnya. Ya, wa qad kana rahimahullah taala yulaqqinu at-talabata. Beliau rahimahullah taala mentalkin, ya, mengajarkan, mendiktekan para penuntut ilmu wal ammata, dan juga masyarakat umum hadhil usulah, buku usul salasah. Pernah dengar enggak usul salasah dan juga salasatul usul? Apa bedanya? Kalau kita pelajari ini secara keseluruhan namanya salasatul usul. Cuman populernya usul salasah, ya nggak apa-apa. Nah, usul salasah itu risalah mustaqillah, tersendiri. Kalau salasatul usul itu masuk juga apa? Kalau usul salasah masuk juga di dalamnya salasatul usul. Paham nggak sih? Nah, kalau kita buka buku ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, apa awalnya? I'lam. Ya, apa? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Nah, itu salah satu usul. Kemudian di dalam salah satu usul ada juga i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu ya, ta'allumu hadhihi al-masaila as-salasah wal amal bihinna. Nah, itu usul salasah. Paham sini? Jadi usul salasah masuk ke salah satu usul. Ngerti sini ya? Ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, risalah mustaqilah usul salasah itu enggak ada di awal i'ram rahimahullah. Ada perkataan Imam Syafi'i, ada perkataan Imam Bukhari yang di awal-awal. Nah, itu belum ada usul salasah di situ. Ya. Ngerti sini ya? Tapi dari awal pun dari i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail, itu juga dinamain usul salasah, udah kadung. Padahal salah satu usul. Nah, Suyuti nulis di live apa keterangannya? Salah satu usul atau usul salasah? Ya.
Nggak kelihatan. Jangan-jangan salah satu usul salasah. Ya nggak apa-apa. Padahal kalau dari awal namanya apa? Salasatul usul. Salasatul usul. Paham sini ya? Ya istilah sama aja. Sekarang udah termasuklah paham juga semua. Kalau disebut usul salasah ya bukunya yang ini. Ya. Baik. Beliau mendiktekan, mentalkin para penuntut ilmu dan masyarakat umum usul salasah ini. Liyadrusuha, supaya mereka mempelajarinya, wa yahfaduha, dan menghafal. Ini penghafal penting ini. Penghafal matan ini. Udah kenal pengajian setahun 2 tahun, masa usul salasah atau salah satu usul aja nggak hafal-hafal. Aduh, ya. Maka penting ini, ya. Mulai pekan besok apa yang kita baca dari matan, bukan syarah. Syarah juga kita nggak hafal ya. Ya, matan dari matan dihafal. Saling setoran satu sama lain. Ya, saling setoran satu sama lain. Khusus santri aja. Ya, kalau bapak-bapak suruh setoran juga, waduh, si Taufik ntar, wah, Pak Taufik setoran juga nih. Ya, Pak Eko ya, mau setoran nggak? Waduh, males lah. Yang muda-muda aja dah kata Pak Eko. Ya, Pak Hendri ya. Kalau Pak Hendri semangat mungkin, ya Pak Hendri ya. Ya santri aja dah, santri. Ya, kalau bapak-bapak nggak nyimak terus saja. Kalau perlu santri setoran sama bapak-bapak, masya Allah. Waqad kana rahimahullah ta'ala yulakkinu at-talabata wal amah hadhihi usula liyadrusuha wa yahfaduha wa litastakirra fi qulubihim. Nah, kenapa dihafal agar usul salasah ini menancap di relung kalbu mereka. Likauniha qaidatan fil aqidati, agar dia menjadi kaidah dalam akidah. Maka kalau kita hafal salah satu usul, kita akan tahu mana ibadah. Ya, mana ibadah, mana bukan. Kita tahu apa itu Islam, ya. Kita tahu apa itu rukun iman, rukun Islam disebutin di sini. Kita tahu makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat Muhammad Rasulullah, apa makna tagut, ya. Apa hijrah. Nah, itu disebutkan di sini semua. Kemudian mana lagi tadi? Wa kanat wafatuhu sanata 60 wa 200. Ya. Wa alfin minal hijrah, dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ya, 200 tahun lebih yang lalu wafat beliau. Iya, beliau ada di fotografi itu ya, yang ada kan foto beredar tuh katanya ya. Beliau mau orang Inggris, dusta itu. Beliau wafat aja fotografi belum muncul di dunia ini. Ya, paham gak sini? Penemu fotografi itu hadir jauh setelah beliau wafat. Ya. Jadi kalau ada gambar beliau, foto beliau digambarkan seolah-olah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu dusta. Sama dustanya gambar-gambar poster, gambar Wali Songo, gambar Imam Ghazali, gambar Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, apalagi gambar 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, itu dusta. Nah, wa kanat wafatuhu sanata 60 wa 200 wa alfin minal hijrah wa kana mauluduhu sanata 15 wa 100 wa alfin minal hijrah, dan beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, wafat 1206 Hijriah. Masya Allah, umurnya panjang dan berkah. Umurnya panjang dan berkah. Hidup beliau itu dilalui oleh dakwah, oleh ta'lim, oleh jihad, bahkan oleh jihad. Ya, beliau diusir dalam dakwah di banyak tempat. Beliau dakwah ke Qasim. Ya, awalnya diterima. Kemudian ya, orang-orang Qasim diancam ya oleh orang-orang Dir'iyah. Pemimpin Dir'iyah mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu harus kamu usir, karena orang-orang Qasim membiarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menghancurkan patung-patung. Ya, orang-orang di Dir'iyah enggak suka. Atau orang-orang yang ada di mana? Bukan di Dir'iyah. Unaizah. Itu enggak suka. Ya, Uyainah. Ya, di Uyainah enggak suka akan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qasim. Nah, akhirnya diancam, ya.
Gubernur Qasim oleh pemimpin di Uyainah, kalau kamu biarin dia dakwah, kami akan hentikan pasokan air dan makanan buat Qasim dan kami akan nyerang. Akhirnya Syekh diusir. Syekh diusir mau berangkat ke Syam. Nyerah di tengah jalan mau mati. Akhirnya diingat banyak talamid beliau, murid-murid beliau yang ada di Uyainah. Nah, beliau mau dakwah di Uyainah tapi terkadung udah kadung nama beliau udah negatif di masyarakat. Maka ketika beliau datang ke Uyainah ke murid beliau ngumpetin beliau di rumahnya. Bilang, "Saya jangan keluar rumah, kalau keluar rumah nanti habis saya." Bukan cuma ditahdir, ditangkap. Ya, ditangkap ya. Kata Syekh, "Tenang aja, gak apa-apa." Ya. Syekh akhirnya ya diam dulu di situ. Tersiar kabar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hadir di Dir'iyah. Ya, kemudian ya, pemimpin di Dir'iyah saat itu Muhammad bin Saud dikompori oleh orang-orang, tangkap itu. Ya, namun dicegah oleh istrinya, jangan kamu tangkap dia. Kamu harus muliakan dia ulama, dia dakwah. Dia ditolak orang sana sini, nggak masalah. Ya, karena kebenaran dakwah itu bukannya pasti diterima dakwahnya, nggak ada kayak gitu kan. Ya, para nabi banyak ditolak dakwahnya kan. Nah, wah nggak bisa, akhirnya didorong sama istri Syekh Muhammad bin Saud untuk ya diterima dakwah Syekh, akhirnya luluh. Nah, ini penting itu, ya punya istri yang mendukung dakwah. Tuh, coba kalau ceritanya Muhammad bin Saud istrinya anti dakwah, gimana coba ceritanya? Ya, lain lagi skenario-nya kan, tapi Allah sudah takdirkan demikian. Ya, hingga akhirnya Syekh Muhammad bin Saud membiarkan, akan menjemput. Kata istri, kamu jangan dijemput, kamu yang datang, biar orang-orang tahu. Nah, akhirnya Muhammad bin Saud yang menjadi amir di Riyadh saat itu menjemput. Ya, menjemput, kemudian kolaborasilah, dakwahlah. Nah, sehingga meradanglah para musyrikun, kuburiyun saat itu. Ya, dan seterusnya dari kisah yang panjang. Ya, kita pernah bacakan kisah itu di sini di Muqaddimah Syarah Kashfus Syubhat Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Waqad umira ihda wa tis'ina sanatan. Beliau diberi umur oleh Allah 91 tahun. Waqad kana umran mali'an bil khairi wa da'wati ila Allah wa ta'lim wal irsyad was sabr ala dzalik. Umur beliau itu dipenuhi dengan kebaikan, dakwah, mengajak manusia pada Allah, mengajar, membimbing manusia, bersabar di atas segala macam kesulitan dalam dakwah. Wa qad anqadha Allahu bihi al-ibada wal bilada fi zamanihi fi hadhihi al-jazirati. Allah telah menyelamatkan ya masyarakat, negeri-negeri di zaman beliau di Jazirah Arab ini dengan sebab dakwah beliau. Wa intasharat da'watuhu fi ghairi jazirah. Ya, dakwah beliau pun tersebar di selain Jazirah Arab, misal di Syam, di Mesir, di Irak, di India, dan yang lain sampai ke Indonesia ini. Ya, bisa babi duati dengan sebab para dai alladzina hamalu anhu al-ilmah, yang membawa ilmu dari beliau, membawa ilmu usul salasah, membawa ilmu kitabut tauhid, kashfus syubhat, qaidul arba, fadlul islam, sittatu mawadi minas sirah, al-jami' li ibadatillah. Banyak sekali karya beliau. Ya, nawaqidul Islam, wantaqalu ila tilkal buldan wa dual, yang para dai ini pindah ke negeri-negeri tersebut, negara-negara tersebut untuk dakwah. Bisababil makatib wal kutub allati intasharat minhu rahimahullah taala min atba'ihi wa ansarihi wa du'ati tabi'ina lahu fi da'wa ila Allah. Disebabkan berbagai tulisan, kitab-kitab yang tersebar dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga dari para pengikut beliau, penolong beliau, dai-dai yang mengikuti beliau dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita mulai aja langsung salah satu usul. Ya. Lihat gimana baca sini. Masuk Fikri. Ya. Dibaca di matan dulu Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu usuli. Qala al-muallif rahimahullahu taala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Tsumma qala asy-syarih rahimahullahu taala, baca dulu matanya sampai ar-rabi'ah. 6. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati
As-saniyatu al-'amalu bih, as-salisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terus Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah. Nah, ketahuilah, la takun jahilan. Jangan Anda sampai enggak tahu permasalahan ini. Ya, ini permasalahan penting. Permasalahan usuluddin. Anna rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Ya, Syekh mendoakan kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat kepada kita, kepada pembaca. Dari sini juga dipahami mendoakan seseorang dengan rahmat itu boleh ketika dia masih hidup. Ya, karena pernah tersiar beberapa opini ini yang keliru yang mengatakan kalau rahimahullah atau Allahu yarhamuka itu hanya untuk orang yang telah wafat katanya. Itu keliru. Kalau yang baca buku dia masih hidup kan? Masih hidup semua. Ya, orang yang kalau bersin juga didoakan lagi apa? Yarhamukallah. Boleh itu buat orang yang masih hidup. Ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Bahwa wajib ya. Wajib. Ini wajib apa? Wajib ain apa wajib kifayah? Ya. Wajib apa? Wujuban ainan. Wajib fardu ain. Annahu yajibu alaina, bahwa wajib bagi kita. Siapa kitanya ini? Al-mukallafin, seluruh mukallaf, dzukuran, inatsan, sigharan, kibaran, semua, pria, wanita, dewasa, ya, tua, pokoknya mukallaf semua. Kalau orang gila dia ghairu mukallaf, masih bayi bukan mukallaf, lain lagi. Ya, wajib bagi kita ta'allumu, untuk mempelajari, mengetahui ya arba'i masailah, ada 4 permasalahan muhimmah, permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Al-ula, yang pertama dari permasalahan penting ini adalah al-ilmu. Al-ilmu apa itu ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih, mengenal Allah dan mengenal nabinya. Ya, mengenal Allah, Anda mengenal Allah, bahwa Allah adalah Rabb Anda dengan segala sifat-sifat yang Allah telah sebutkan di Al-Quran maupun di Sunnah. Ya, dengan uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Wa ma'rifatu nabiyyih, namun mengenal Allah ini yang berkonsekuensi mentaati, mengikuti segala syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma'rifatu nabiyyih, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ini dia kuburan kita ditanya 3 hal ini. Di kuburan enggak ditanya yang lain. Antum dulu afiliasinya kemana? Dengerin radio dakwah apa? Nonton TV sunnah apa? Enggak ditanya kayak gitu. Ngajinya ke ustadz siapa? Nggak ditanya kayak gitu. Yang ditanya 3, ya, dikubur. Ditanya 3, dikubur. Paham sini ya? Baik. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. 3 ini aja ditanya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? As-sani al-amalu bih, yang kedua mengamalkannya, mengamalkan mengenal Allah, mengamalkan konsekuensi mengenal Nabi, mengamalkan konsekuensi dari mengenal Islam. Ini dakwah ini aja ya, yang penting. As-salisa, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan, mengenalkan kepada umat
akan Allah, akan Nabi, akan Islam. As-salisa ad-da'watu ilaih. Ini mendakwahkannya. Ar-rabi' as-sabr 'ala al-ada' fi. Bersabar atas segala macam gangguan, kesulitan dalam berdakwah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Demi masa, innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, walau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada hambanya kecuali surat ini aja, maka itu sudah cukup bagi mereka. Apalagi Allah menurunkan 30 juz, 114 surat. Ya, sudah cukup. Seandainya satu surat ini hujah sudah cukup belum? Udah, berarti hujah sudah tegak. Udah tegak belum? Sudah, dengan diturunkan Al-Quran dan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, babul ilmi qabla al-qaul wal amal, bab ilmu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu taala, dalilnya firman Allah taala, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Tuh perhatikan. Ya, ini kalimat tauhid, kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Didahului oleh fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, wastaghfir dzanbik, dan minta ampunlah atas dosa-dosa minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari dari ayat ini, fabada bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Allah memulai ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, Fadhal Bikri, dibaca ta'liq dari Syekh bin Baz. Qala asy-syarih rahimahullah taala, hadhil masailu yajibu an yata'allamaha al-mu'minu wal mu'minatu sigharan wa kibaran. Nah, permasalahan ini wajib ain ayata'allamaha al-mu'minu, untuk dipelajari oleh mukmin wal mu'minah. Ya, sigharan kibaran. Sigharan wa kibaran, anak kecil maupun orang dewasa, apalagi orang dewasa. Ini wajib ain. Ya, wajib ain. Nah, ini penting ini. Nah, ini adalah perkara yang prinsip. Ada perkara-perkara yang la yasa, nggak boleh di situ tidak diketahui. Mesti diketahui, yaitu perkara-perkara yang maklum minad din bidarurah. Perkara yang mesti diketahui oleh segenap hamba, nggak boleh nggak tahu. Ya, kalau perkara yang di bawah ini saja maklum minad din bidarurah, nggak boleh nggak tahu. Misal apa? Haramnya zina, itu wajib tahu. Nggak diberi udzur. Orang di Indonesia ini tiba-tiba mengatakan, wah saya nggak tahu kalau zina itu haram, ya akhirnya saya berzina. Iya dan billah, misalkan begitu, diterima nggak? Ya, yu'dzar nggak? Diberi udzur nggak? Nggak. Apalagi kalau yang lebih dari itu, permasalahan ya akidah. Oh saya nggak tahu. Saya pikir nggak boleh. Saya pikir boleh memberikan ibadah kepada Bawang Rukso, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri. Saya pikir oke-oke aja. Nah, paham nggak sini? Lebih dahsyat mana? Memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul atau berzina? Lebih dahsyat mana dosanya? Hah? Memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, syirik. Paham sini ya? Taib. Ini penting ini. Makanya beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, la takun jahilan. Enggak boleh Anda enggak tahu. Ya, annahu yajibu, wajib bagi kita. Wujuban ainan, wajib ain. Taib. Kemudian lanjut lagi. Fikri. Fa'alal insani an yata'allama wa yatabassara hatta yakuna ala bayyinatin wa ya'rifu dinallahi alladhi khuliqa min ajlihi. Wa hadzal ilmu huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Fa hadza awwalu syai'in an yatabassara al-'abdu man huwa rabbuhu fa ya'rifu anna rabbahu al-khaliqal ladzi khalaqahu wa razaqahu wa asda ilaihi an-ni'ama wa khalaqa man qablahu wa yakhluqu man ba'dahu wa huwa rabbul alamina. Wa annahu al-ilahul haqqul ma'budu alladzi la yastahiqqul ibadata siwahu abadan.
la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala jinnun wala insun wala sonamun wala ghairu dzalika. Bal Baik, cukup dulu. Ya, yang pertama dipelajari al-ilmu, kan begitu? Ya, yang wajib dipelajari yang pertama adalah ilmu. Ya, ma'rifatul huda, itu ilmu tersebut. Ya. Fa'alal insan ayyata'allama wa yatabassara. Maka wajib bagi seseorang untuk mempelajari, memahami apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Hatta yakuna ala bayyinatin, hingga dia ya berada di atas bayyinah, bukti-bukti, dalil-dalil yang kuat. Wa ya'rifu dinallah alladzi khuliqa min ajlih, dan dia mengenal agama Allah yang dia diciptakan untuk itu. Untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu inilah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ya, dengan dalil-dalil. Ya. Kemudian fahada awwalu syai'. Inilah sesuatu hal yang pertama kali harus dimulai. Ayatabassara al-abdu man huwa rabbuhu, man huwa rabbuhu. Seorang hamba mesti memahami siapa Rabbnya. Ya, banyak manusia tahu kaum muslimin siapa ditanya Rabbnya, ya Rabbnya adalah Allah. Tapi dia tidak mengenal Allah dengan hakiki. Ya, dia hanya mengenal Allah, dia kenalnya Allah. Harusnya kalau dia mengenal Allah, dia tahu hak-hak Allah. Ya, dia tahu hak-hak Allah. Dia kenal Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Ya, hak-hak Allah. Fa ya'rifu anna rabbahu, dan dia mengetahui bahwasanya Rabbnya itu adalah al-khaliqu alladzi khalaqahu. Ya, adalah sang pencipta yang telah menciptakannya. Wa razaqahu, yang telah memberikannya rezeki. Wa asda ilaihi an-ni'ama, dan yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepadanya. Wa khalaqa man qablahu, bahkan Allah lah yang telah menciptakan orang-orang sebelum dia. Wa yakhluqu man ba'dahu, dan yang menciptakan orang-orang yang setelah dia, sebelum dia dan setelah dia. Wa huwa rabbul alamin, Allah lah rabbul alamin. Wa annahu al-ilahul haqqu al-ma'budu alladzi la yastahiqqu al-ibadata siwahu abadan. Dialah ilah. Ya, ilah itu yang diibadahi, Tuhan al-haq, yang berhak diibadahi, al-ma'bud, yang disembah, yang dia ibadah itu hanya berhak untuknya. Ya, la yastahiq al-ibadata siwahu. Ya, yang ibadah tidaklah sah, tidaklah tidaklah berhak diberikan kepada selainnya, abadan, selama-lamanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak kepada malaikat yang didekatkan sekalipun, Jibril, maupun nabi yang diutus sekalipun. Ya, hatta nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW bahkan berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Ya, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Jangankan diibadahi. Ada ucapan sahabat, ya, yang konotasinya akan menghantarkan kepada penyerataan antara Nabi dengan Allah dalam hak-hak yang itu adalah hanya milik Allah. Nabi marah. Ada sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Maka Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan, kata Nabi. Apakah engkau hendak menjadikan diriku ya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Bahkan Nabi dimuliakan sampai sedikit gulu aja Nabi marah. La tufrituni. Jangan kalian berlebihan menyanjungku. Ya, enggak boleh berlebihan menyanjung-nyanjung Nabi. Fa inni Abdullah wa Rasuluh, aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Panggil saya cukup hamba Allah dan Rasulnya. Karena kalau panggilan pujian berlebihan kepada Nabi, ini akan menghantarkan kepada peribadatan yang diberikan kepada beliau. Dan ini terjadi kan? Ini terjadi. Jangankan kepada Nabi, kepada selain Nabi, misalkan ya kepada orang-orang soleh,
wali-wali, kiai, habaib. Mereka itu jauh dibanding Nabi. Siapa mereka kan? Enggak bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ternyata diberikan ibadah. Kenapa? Karena diagung-agungkan, dimuliakan, dan seterusnya. Ya, hingga akhirnya kita lihat sekarang. Ya, maraknya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pusara-pusara yang dikeramatkan oleh para kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan orang-orang saleh. Awalnya adalah gulu. Ya, apa itu gulu? Berlebih-lebihan, memuji, menyanjung, ya, kepada orang-orang saleh. Dan ini punya salaf. Salafnya siapa? Musyrikun awalun dulu. Siapa itu? Ya, kaumnya Nabi Nuh. Dilestarikan oleh musyrikin Quraisy hingga saat ini. Allahul musta'an. Wala jinnun wala insun, tidak pula diberikan ibadah pada jin, pada manusia. Wala sanamun wala ghairu dzalik, tidak pula kepada berhala maupun yang lainnya. Taib. Nah, fadhal dibaca. Baik, Sudi mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala, balil ibadatu haqqun lillahi wahdahu fahuwal ma'budu bihaqqin wa huwal mustahiqqu bi an yu'bada wa huwa rabbul alamina wa huwa rabbuka wa khaliquka wa ilahuka al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Fata'rifu hadhihi al-mas'alata al-ula wa hiya an ta'rifa rabbaka wa nabiyyaka wa dinaka bil adillati. Qala Allahu wa qala rasulu la bi ra'yi wala bi qaulil fulanin bal bil adillati minal ayati wal ahadithi wa dzalika huwa dinul islami alladhi anta ma'murun bid dukhulil fihi wal iltizamu bihi wa huwa ibadatullahi alladhi qala fiha subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadhil ibadatu hiyal islamu wa hiya ta'atullahi wa rasulihi wal qiyamu bi amrillahi wa tarki maharimihi. Hadhihi hiyal ibadatu allati khuliqan nasu li ajliha wa amarallahu biha an-nasa fi qawlihi ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, yakni u'buduhu bi ta'ati awamirihi wajtinabi nawahihi wa islamil wajhi lahu wa takhsisihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala. Baik. Balil ibadatu haqqun lillahi wahdah. Allah yang berhak untuk ibadah, wa huwa rabbul alamin. Allah rabbul alamin wa huwa rabbuka wa khaliquka wa ilahuka al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah lah, dialah Rabbmu, penciptamu, sembahanmu, Tuhanmu yang hak. Ya, yang hak. Makanya kejinya kemusyrikan dari kalangan musyrikin itu, kesyirikan itu keji. Sudah Allah ciptakan, sudah Allah beri rezeki, sudah Allah atur alam semesta ini untuk manusia, Allah berikan segala hal untuk manusia, dia malah beribadah kepada selain Allah. Nah, ya, antusyrika billah wa huwa khalaqaka. Ini yang paling dibenci Allah. Engkau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Ini keji sekali. Ya, ini keji. Mana lagi tadi? Fata'rifu hadhil mas'alata al-ula. Maka Anda harus ketahui permasalahan yang pertama ini. Ya, ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Ini mengenal Allah. Mengenal Allah bukan sekedar saya kenal sama Allah. Tidak. Mengenal Allah yang berkonsekuensi, ya, sang hamba ini mengikuti apa yang Allah syariatkan. Ya, mengenal Allah. Sang hamba ini merealisasikan hak-hak tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Kalau rububiyah, si hamba wajib mengimani Allah lah yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini. Ya, dalam uluhiyah jelas sekali dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, dan dia mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Nah, dalam semua sifat apa? Maka dia mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis, tanpa dia mentahrif
memalingkan, menyelewengkan kemana yang lain. Istiwa dia maknai istaula, ya, berkuasa. Tangan dia maknai sebagai kekuatan, nikmat, ya. Kemudian apa lagi? Tanpa dia menolaknya, tanpa dia memikirkan bagaimana bentuknya, dan tanpa dia menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Nah, wahia an ta'rifa rabbaka wa nabiyaka. Ya, mengenal nabi. Ya. Itu ada siapa itu? Nah, bocah-bocah tuh, Syekh Anwar. Ada siapa itu? Wa dinaka bil adillah. Dan agama Anda dengan dalil-dalil. Qala Allah wa qala Rasuluh. Ya, sesuai dengan yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan, la birra'yi wala biqauli fulan. Kita kenal agama ini, kita kenal Allah dengan dalil, bukan dengan ra'yu, pendapat, bukan dengan ucapan si fulan, bal bil adillati minal ayati wal ahadisi, bahkan dengan dalil-dalil, ya, dari ayat-ayat maupun dari hadis. Wa dzalika huwa dinul Islam alladzi anta ma'murun bidukhuli fihi. Ya, itulah agama Islam yang Anda diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Wal iltizam bihi, dan Anda komitmen dengan agama Islam tersebut. Wa huwa ibadatullah alladzi qala fiha subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu peribadatan pada Allah yang Allah berfirman terkait hal ini, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Hadhil ibadatu hiyal Islam. Inilah ibadah ini yang disebutkan illa liya'budun, itu Islam, agar mereka beribadah padaku. Wa hiya ta'atullah wa rasulih, mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Wa hiya al-qiyamu bi amrillah wa tarku maharimih, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hadhihi hiyal ibadatu allati khuliqan nasu li ajliha. Inilah ibadah yang manusia diciptakan karenanya. Wa amara Allahu biha an-nasa, dan Allah memerintahkan manusia fi qauli, dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadah pada Rabb kalian, yakni ubuduhu bi taati awamirihi wajtinabi nawahihi wa islamil wajhi lahu wa takhsisihi bil ibadati. Yang maknanya beribadahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berserah diri. Wajah kita, maksudnya wajah kita berserah diri, artinya kita hanya beribadah kepadanya. Wa takhsisihi bil ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuknya. Bisa dipahami sini ya? Baik, itu maksudnya dari al-ilmu, ya, mengenal Allah. Ya, berikutnya, wa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih. Nah, gantian, betul dibaca. Yang lain sudah mau baca. Ustaz Abdul Rahman. Ya. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك، فتؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه. وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, ya, wa min dzalika an ta'rifa nabiyyak. Ya, di antara ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih, Anda mengenal nabi Anda itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, orang Quraisy, al-Makki karena berasal dari Mekah, tsummal Madani karena tinggal di Madinah. Nah, Nabi juga dinisbatkan al-Madani padahal beliau dari Mekah. Maka diantaranya dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, seseorang itu boleh
menisbatkan diri kepada sebuah negeri, ya, apabila dia tinggal di negeri tersebut minimal 4 tahun. 4 tahun. Syekh Anwar di Tambun udah 4 tahun. Dari tahun 2015. Berarti udah 6 tahun, boleh. Ya, Muhammad Anwar At-Tambuni. At-Tambuni. Gitu. Boleh. Ya. Antum berasal dari Indonesia, tapi tinggal di Amerika 4 tahun minimal, boleh. Muslih Al-Amriki. Nah, misalkan gitu. Ya, Muslih Al-Amriki. Ya. Chandra tinggal di Nigeria, An-Naijiri misalkan. Misalkan tinggal 4 tahun, itu boleh dinisbatkan ke tempat tersebut. Mana lagi tadi? Alaihi salatu wassalam. Fata'rifu annahu nabiyuka. Maka Anda mengenal bahwasanya beliau adalah nabi Anda, wa anallahu arsalahu ilaika bidinil haq. Bahwa Allah mengutus beliau untuk Anda dengan membawa agama yang hak, yu'allimuka wa yurshiduka, mengajarkan Anda, membimbing Anda. Fatu'minu bi annahu Rasulullah haqqan. Maka Anda mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah yang hak. Wa annallaha arsalahu lil alamin jami'an minal jinni wal ins. Dan Allah mengutus beliau untuk seluruh alam semua, ya, untuk seluruh kalangan jin dan manusia. Wa annal wajiba ittiba'uhu, wajib mengikuti beliau, ya, wajib siapapun dia. La yasma'u bi yahudiyyun min hadil ummah wala yahudiyyun wala nasraniyun tsumma la yu'minu bi walladzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kata Nabi SAW setelah beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihil haq, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, tidak pula Yahudi Nasrani, kemudian dia mendengar namaku tapi dia tidak beriman denganku, melainkan dia berarti di mana? Penduduk neraka. Penduduk neraka. Siapapun, hatta Nabi Musa. Kata Nabi SAW, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup, ya, dia tidak punya kelapangan kecuali dia mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, wasairu ala minhajihi, berjalan di atas manhaj Nabi. Ya, wasayati tafsilu hada, dan akan datang nanti perincian mengenai hal ini fil asli as-salis min usul as-salasah. Ya, di landasan ketiga dari usul salasah. Ya, nanti akan datang insyaallah. Ya, mengenal Nabi bukan sekedar kita kenal beliau namanya, nasabnya, tidak. Tapi mengenal Nabi yang konsekuensinya adalah kita mengikuti beliau, membenarkan beliau dari apa yang setiap beliau kabarkan, menjauhi dari setiap apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ya, melaksanakan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, dan tidak beribadah pada Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Ini penting ini. Ya, banyak orang cinta Nabi, bikin album cinta Nabi, cinta Rasul. Ya, ada tuh orang Syiah bikin lagu cinta Rasul. Cinta Rasul apa cinta Nabi sih? Hah? Cinta Rasul. Bikin majelis pengajian Nabi, majelis Rasul. Ya. Nah, itu pengakuan belaka tidak cukup kecuali dengan merealisasikan apa itu dari mengenal Nabi. Ini penting, dikubur kita ditanya mengenai Nabi. Kenal Nabi apa enggak? Ya. Baik, mana lagi tadi berikutnya? Pada lanjut di penjelasan footnote nomor 3, berarti itu nomor 4, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, kemudian al-wasaniyah al-amalu bih. Fadhal. Ay an ta'mala bi hadzal dini min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa imanin wa taqwa. Fata'malu bil islami li'annaka makhluqun lahu, makhluqun li'ibadatillahi, fa'alayka an ta'lama wa ta'mala bihi, fata'budullaha wahdahu, wa tuqimus salata, wa tuaddi az-zakata, wa tasumu ramadana, wa tahujjul baita, wa tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi, wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari wa tabirru
wa tabirru walidayka wa tasilul arhama ila ghairi dzalika fata'malu bima amaraka Allah bihi wa tantahi amma nahaka Allah anhu wa tatrukul ma'asi allati anta manhiyun anha wa taf'alul wajibati allati anta ma'murun biha. Nah, wal amalu bih, dan mengamalkannya. Ini penting ini. Mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu tadi. Ilmu tadi itu apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam. Nah, amal itu adalah samratul ilm. Ya. Adalah buah dari ilmu. Jadi penting nih, kita tadi sudah belajar ya, wajib bagi setiap muslim ya, wajib bagi kita ini untuk mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam dengan dalil-dalil. Tadi udah kenal ya, udah baca penjelasan singkat. Syekh bin Bas ini loh yang menjelaskan, nggak tanggung-tanggung loh. Ya, imam di zaman ini. Yang kedua mengamalkannya. Ini penting ini. Ya, apa gunanya kita tadi kenal Allah, kenal Nabi, kenal Islam, tapi nggak diamal-amalin. Ya, ini penting sekali. Dan umat Islam adalah umat yang ada ilmu dan ada amal. Yahudi ada ilmu gak ada amal. Nasrani gak ada ilmu tapi banyak amal. Ya, sampai mereka mendedikasikan diri mereka untuk gereja tanpa menikah. Jadi biarawati, biarawan, uskup, pendeta, dan seterusnya, puncaknya sampai jadi Sri Paulus. Itu ya. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Baz, ai an ta'mala bi hadzal dini min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa imanin wa taqwa. Itu Anda mengamalkan agama ini ya, berupa salat, puasa, jihad, haji, iman, dan ketakwaan. Fa ta'malu bil Islam, maka Anda mengamalkan Islam. Ya. Di annaka makhluqun lahu, karena Anda diciptakan untuk mengamalkan ini. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Fa'alika an ta'lama wa ta'mala bih, maka wajib bagi Anda untuk mengetahui dan mengamalkannya. Fata'budullaha wahdahu wa tuqimus salata. Anda beribadah pada Allah semata, Anda menegakkan salat, wa tuaddi az-zakata, Anda menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, Anda berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita, Anda berhaji ke Baitullah, wa tu'minu billah, Anda pun beriman pada Allah. Ya, beriman pada Allah, beriman akan apa? Uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma sifat Allah. Ditambahkan bahkan oleh Syekh Utsaimin, beriman akan wujud Allah. Di salah satu usul. Mengimani ya, rububiyah Allah tadi itu apa maknanya? Mengimani Allah lah yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan kita, memberikan rezeki kepada kita. Ya, memberikan penyakit, memberikan kesembuhan, kesehatan, itu pada Allah. Ya, paham gak sini? Kalau ada orang bilang, ya, saya sembuh karena dokter, saya sembuh karena obat, saya sembuh karena apalah, itu berarti cacat tauhid apa? Rububiyah, nggak tanggung-tanggung. Yang musyrikin aja hanya dalam kutip. Ini perkara besar, kok pakai hanya? Ya, musyrikin aja tanda kutip hanya terjatuh ke dalam perkara apa? Tauhid uluhiyah, asma sifat juga. Mereka kan menolak Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, asma sifat juga. Artinya dalam perkara rububiyah mereka beriman. Ya, wala in sa'altahum man yarzuquhum la yaquluna Allah. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang memberikan rezeki pada mereka, mereka jawab siapa? Allah. Nah, beriman kepada rububiyah, uluhiyah. Mengimani uluhiyah tadi apa? Mengimani Allah lah sang pencipta, apa? Allah lah yang berhak diberikan ibadah. Tidak beribadah pada selain Allah. Ya. Dan mengimani kafirnya orang yang beribadah kepada selain Allah. Dan mengimani asma sifat. Paham ya? Mengimani asma sifat.
Nah, itu dengan mengimani seluruh nama-nama dan sifat Allah yang datang dari Al-Quran maupun hadis, tanpa mentahrif, ya, memalingkan kemana yang lain, mentasbih, menyerupakan dengan sifat makhluk, mentakyif, memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah, mentaktil, menolak nama-nama dan sifat Allah tadi. Wa malaikatihi, Anda mengimani malaikat, karena orang-orang Yahudi itu mereka enggak mengimani Jibril. Salah satu, ya, alasan mereka yang dibuat-buat untuk menolak risalah yang ada pada Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya, siapa yang turun kepada dia? Jibril. Oh, Jibril, aduh, nah, Jibril itu musuh kita. Kalau gitu kita nggak percaya sama dia. Tuh lihat, dia gaya-gayaan tuh orang Yahudi memusuhi Jibril. Nah, gaya-gayaan. Nah. Wa rusulih, mengimani seluruh rasul. Ya, mengimani seluruh rasul. Orang Nasrani, mereka hanya mengimani rasul-rasul mereka aja tertentu, nggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Yahudi, gaya-gayaan juga nggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Bahkan Yahudi tidak beriman kepada Nasrani. Ya, tidak berimani Nabi Isa, afwan. Tidak mengimani Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa dibunuh oleh mereka. Walaupun nggak dibunuh, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Ya, walakin syubbiha lahum. Mereka nggak membunuh maupun menyalib Isa, namun yang diserupakan. Tapi artinya orang Yahudi berupaya untuk memberikan kecelakaan, mudarat pada Nabi Isa. Ya. Tuh, tapi kok Amerika CS banget sama Yahudi, Israel gitu kan? Bodoh aja mereka. Tapi juga orang-orang yang Allah sebutkan waladhdallin, nah, orang sesat. Ya. Walaupun orang-orang Nasrani ada yang melek sadar. Di antara Mel Gibson pernah bikin film Passion of the Christ, ya, tentang Yesus Kristus yang membunuh, yang menyalib adalah Yahudi. Meradanglah orang Yahudi seluruh dunia waktu itu. Nah, sedikit ya. Kok bengong antum? Siapa tuh Mel Gibson? Pernah main di Opera Panjapa bareng Sule gitu. Bingung, musri siapa tuh ya? Ya pokoknya adalah di sana lah ya, musri ya. Kamu tahu lah, kayak dia. Ya, tahu nggak? Nggak tahu. Ya nggak. Yang penting ma'rifatullah ya, ma'rifatun Nabi, wa ma'rifatul dinil Islamil adillah, itu yang penting. Ma'rifatul Mel Gibson bodoh amat lah. Siapa itu Mel Gibson? Ya. Ya, Taufik mau tahu? Tahu. Hah? Apa? Tahu dia. Pemain Liverpool. Salah. Ya. Mana lagi tadi? Wa kutubihi, mengimani kitab-kitab. Ini juga Yahudi, Nasrani nggak mengimani Al-Quran. Kita mengimani Injil, kita mengimani Taurat yang asli ya. Ya, namun dalam hal pengamalan kita hanya mengimani Al-Quran. Ya, kita hanya mengimani Taurat, Injil itu kitab Al-Munazzalah, kitab yang diturunkan. Udah gitu aja, kitab Munazzal diturunkan dari sisi Allah. Sama mengimani Rasul dalam hal pengimanan ya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita enggak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul, kita imani semua. Namun dalam hal ittiba kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam hal tafdil mengutamakan, kita jelas mengutamakan, memprioritaskan, mendahulukan Nabi Muhammad SAW. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jelas itu. Nabi lebih utama dari ya bil mu'minin min anfusihim. Untuk kaum mukmin, bahkan untuk diri mereka sendiri. Wal yaumil akhir, kita mengimani hari akhir. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah salah satu usul ya, mengimani siksa kubur, mengimani nikmat kubur, fitnah kubur, itu bagian dari mengimani hari akhir. Ya, bagian dari mengimani hari akhir. Paham gak sini? Wa mana lagi tadi? Wa bil qadari khairihi wa syarri, mengimani takdir yang baik atau yang buruk. Perhatikan, takdir itu baik, yang buruk itu yang ditakdirkan. Karena yang namanya takdir fi'lullah, perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah semuanya terpuji, semuanya penuh hikmah. Walaupun kita kadang nggak tahu hikmahnya. Yang buruk ialah yang ditakdirkan. Adapun Allah ketika mentakdirkan keburukan buat kita sekalipun, itu adalah kebaikan.
Ya, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Mereka yang ditanya. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Semua dengan hikmah. Ya. Nah, mengimani takdir, perhatikan, mengimani takdir ini dengan 4 tahapan. Tahapan ini penting ini. Mengimani ilmu Allah. Yang kedua mengimani apa? Ya. Kitabah. Apa itu kitabah? Pencatatan, penulisan takdir di Lauhul Mahfuz oleh kolam. Ya. Yang ketiga mengimani apa? Masyiah, kehendak Allah. Yang keempat mengimani apa? Hah? Masih lupa. Yang lama? Hah? Al-khalq, penciptaan. Mengimani ilmu maksudnya apa? Mengimani ilmu. Yang pertama apa? Tahapan pertama? Ilmu. Mengimani bahwa semua yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi itu semua Allah sudah ketahui. Mengingkari ilmu Allah dalam hal takdir, sepakat para ulama, kafir murtad dari Islam. Ini penting ini. Jadi kita mengimani semua yang telah sedang akan terjadi Allah telah ketahui. Bahkan yang tidak terjadi, jika itu terjadi Allah telah ketahui. Ya, yang tidak terjadi, jika itu terjadi Allah sudah ketahui. Ya. Kan musyrikin atau orang-orang di neraka mengatakan Rabbana farji'na na'mal shalihan inna kunna muqinun, kan begitu. Wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia, kami sekarang udah iman. Ya. Seandainya mereka dikembalikan, la'adu kata Allah, mereka pasti akan mengulangi. Tapi mereka dikembalikan enggak ke dunia? Enggak. Tapi jika itu terjadi, Allah tahu konsekuensinya. Kan gitu. Allah tahu. Ya. Jadi kita mengimani semua yang telah, sedang, akan terjadi, dan yang tidak terjadi jika itu terjadi. Kita imani itu semua diketahui oleh Allah. Yang kedua kita imani semua itu semua telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Allah mengatakan kepada kolam, uktub, kata kolam, tulislah, kata Allah, kata kolam, ma'aktub ya Rabb, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulis semua yang terjadi sampai akhir masa. Semua. Nanti akan ada pembahasan mengenai takdir di pembahasan rukun iman. Ini secara global dulu. Yang ketiga kita imani apa? Ya, masyiah. Kita imani maksudnya apa? Semua yang telah, sedang, akan terjadi itu semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Paham sini? Tauhidnya, musyriknya, sunnahnya, bid'ahnya, ketaatannya, kemaksiatannya, itu semua Allah kehendaki. Ya. Semua Allah kehendaki. Paham gak sini? Ya. Kafirnya Fir'aun, imannya Musa, Allah kehendaki. Paham di sini ya? Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rabbul alamin kehendaki. Yang keempat tadi apa? Tahapan beriman pada takdir, al-khalq, penciptaan. Maksudnya apa? Gampang. Mudah untuk pahami. Semua yang telah, sedang, akan terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti sini? Antum bengong sih. Termasuk lalat loh. Apa begini? Santai aja. Santai aja. Kayak baru dengar ya? Bukan baru dengar kan, ini udah biasa kan? Hah? Udah pernah? Johar pernah dengar gak materi ini? Pernah. Lupa. Wah, pernah lupa. Ya, semua Allah ciptakan. Semua Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang ciptakan kita. Paham gak sih? Ya, ngerti. Terus penceramah yang bilang setelah dia berceramah, yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Katanya semuanya dari Allah. Ternyata penceramah yang salah dari saya sendiri. Perhatikan, keburukan, kekafiran, maksiat, bid'ah dan seterusnya itu nggak boleh dinisbatkan kepada Allah, nggak boleh disandarkan pada Allah. Paham gak sini? Ya, kafirnya Fir'aun itu Allah kehendaki nggak? Kehendaki nggak? Kehendaki. Benar nih? Ya. Benar nggak?
Kenapa nggak boleh disandarkan? Karena Fir'aun Allah berikan kudrah, kemampuan untuk bertauhid atau jadi musyrik, jadi gembong musyrik bahkan. Kemudian Fir'aun Allah berikan ikhtiar, pilihan, mau beriman atau kafir. Paham gak sini? Ya. Kemudian Fir'aun Allah berikan iradah, kehendak, mau beriman atau mau kafir. Paham gak sini? Ngerti? Wahadainahu najdain, kan begitu. Kami berikan mereka petunjuk dua jalan. Ngerti? Belum? Materi takdir itu materi lanjutan gak sih? Harusnya nanti deh ya. Itu kok mukanya udah pusing nih. Ahmad gak pusing kan? Ya, Masya Allah. Kalau yang berpendapat, Hah? ini kan kafir maksudnya. Apa? Berpendapat, jangan ada itu HTI yang berpendapat kalau kehendak. Waduh, nyebut-nyebut merek lagi. Disingkat aja, Himpunan Tani Inggris. Kan perilaku yang Kalau Himpunan Tani Indonesia udah punya sendiri loh, Pak Prabowo ketuanya. Ya. perilaku buruk yang kita kerjakan juga diketahui Allah. Pendapat mereka. Jadi mereka Apa yang kita kerjakan tidak diketahui oleh Allah. kehendak buruk yang kita kerjakan, umpamanya kita Tidak diketahui oleh Allah. Tadi balik ke kaedahnya. Mengimani tahapan beriman pada takdir apa? Ilmu. Kalau dia hanya mengatakan keburukan yang saya lakukan ya itu atas kehendak saya, bukan atas kehendak Allah. Dia hanya terjatuh ke dalam bid'ah besar qadariyah. pengetahuan. Nah, kalau dia bilang tanpa sepengetahuan Allah, berarti dia menafikan ilmu dari Allah. Dan ini sepakat para ulama kafirnya orang tersebut. Ngerti? Kalau pengetahuan. Ya, semua kan ilmu gitu. Tadi kan yang awal kan. Ilmu itu dia kan pengetahuan, ya kan? Ilmu. Dah, saya lagi nanya kok ditanya balik sih. Lagi nanya juga tanya balik. Saya kan tadi nanya, penceramah bilang yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Itu gimana? Berarti qadariyah enggak tuh penceramah? Nah, bukan ya, ikhwan. Ya. Enggak qadariyah. Yang benar dari Allah, yang salah sendiri. Dia menisbatkan keburukan kepada diri dia. Dia udah mengimani ini semua takdir dari Allah. Tapi keburukan gak boleh disandarkan kepada Allah. Makanya kalau antum berbuat keburukan, kita berbuat keburukan, iya dan billah, gak boleh bilang ini takdir dari Allah. Gak boleh. Ya, gak boleh berhujah dengan segala macam keburukan dengan takdir, gak boleh. Ya, kecuali kalau sudah taubat. Kalau sudah taubat. Ya, sebagaimana kisah Adam dan Nabi Musa dalam perdebatan. Ihtaja Adam Musa itu. Nah, nantilah itu. Muslim ntar tambah puyeng lagi. Ya. Ya. Pak Is, antum mukanya melas banget malam ini. Nah, bingung. Mana lagi tadi? Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Engkau beramar ma'ruf nahi munkar, wa tabiru walidaik. Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, wa tasilul arhama. Engkau menyambung silaturahmi, ila ghairi dzalika, dan yang lainnya, wa ta'malu bima amarakallahu bih. Anda mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan pada Anda, wa tantahi amma nahakallahu anhu. Anda berhenti dari hal-hal apa yang Allah larang kepada Anda. Wa tatrukul ma'asiyah allati anta manhiyun anhu, dan Anda meninggalkan berbagai kemaksiatan yang Anda dilarang mengerjakannya. Wa taf'alul wajibati, dan Anda melakukan berbagai macam kewajiban allati anta ma'murun biha, yang Anda diperintahkan untuk mengamalkannya. Tapi cukup sampai sini ya. Ya, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya pekan depan kita lanjutkan dari kajian usul salasah syarah ya Syekh bin Baz. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.